Pak, selama libur Nataru ini volume transaksi pembayaran diperkirakan akan melonjak lebih dari 50%. Dengan estimasi mencapai sekitar 90 juta transaksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, menurut Anda apakah ini bisa mencerminkan aktivitas ekonomi wisatawan di puncak Nataru, Pak? Sebenarnya ini mendapatkan dampak positif ya terhadap ekonomi di akhir tahun ini. Kalau kita bicara tentang volume transaksi yang meningkat dari tahun sebelumnya, berarti ada kemauan untuk spending ya di tahun ini, khususnya di Nataru ini. Dan sebenarnya ini dampak positif. Tapi kalau melihat secara overall ekonomi, rasanya kita harus melihat secara yearly-nya dari awal Januari sampai sekarang bagaimana ini ekonominya bergeraknya seperti apa. Oke. Gitu. Dan Kadin juga memproyeksikan bahwa pergerakan uang nantinya pada momen Nataru ini mencapai 107,5 triliun rupiah. Nah, apakah mungkin Pak dengan apa yang sudah Bapak cerna gitu sepanjang tahun 2025 di akhir tahun saja bisa mencapai 107,5 triliun rupiah atau sebenarnya masih jauh dari target? Sebenarnya proyeksi itu sangat visible ya. Tapi kita harus sekali lagi melihat overall seperti apa ya. Karena dampak sekarang dari social media khususnya ya, yang bisa menjadi satu pendorong ekonomi spending. Bagaimana ini spendingnya itu sangat dampak dari digital media juga, social media. Saya rasa ini dari pariwisata, khususnya hotel, resto, lounge, itu masih ada peluang untuk sampai sana. Oke, berarti penggerak utamanya memang datang karena masifnya marketing saat ini yang Bapak lihat ya, itu peluang terbesar Marketing dan juga mudahnya untuk bertransaksi dari online, berkembangnya dari digital produk ya. Dan sebagai yang sudah Bapak lihat gitu, seberapa besar itu nanti akan membawa dampak ke perhotelan, resto, dan juga lounge? Sebenarnya volume itu cukup besar ya, khususnya dari sekarang OTA yang dulu shifting market untuk hotel khususnya ya, di mana dulu banyak kita kolaborasi dengan corporate, sekarang shifting ke OTA itu cukup besar. Jadi saya rasa dampaknya akan ada impact untuk pariwisata juga. Akan sangat signifikan ya. Betul. Kita juga punya data Pak, bahwa ada data menurut Badan Kebijakan Transportasi diproyeksikan 119,5 juta orang ini akan bergerak, akan melakukan perjalanan pada saat libur Nataru. Nah, sejauh mana Anda bisa melihat potensi ini mampu mengerek aktivitas ekonomi di akhir tahun? Ya, itu pasti ada impact-nya, khususnya ke destinasi leisure seperti di Bali, di Lombok itu akan sangat positif ya. Tapi di satu sisi juga pergerakan internasional ke luar negara juga cukup signifikan, ya, yang dimana itu masih stabil dan saya rasa masih mendominasi juga atas pergerakan di akhir tahun ini. Oke. Pembayaran non tunai juga diprediksi mendominasi sekitar 80% dari lonjakan transaksi. Yang Anda lihat Pak, bagaimana tren ini bisa mempengaruhi pola pengeluaran wisatawan di hotel, resto, fasilitas gaya hidup selama Nataru ini? Ini dampaknya cukup positif juga ya, di mana kemudahan bertransaksi sekarang itu bukan hanya untuk wisatawan lokal, tapi untuk wisatawan asing juga, itu untuk bertransaksi di negara kita itu sangat mudah sekarang, khususnya dengan adanya QRIS dan digital payment yang lainnya. Mudah untuk bertransaksi dan juga untuk secure payment juga. Dari sisi bisnis kami pun juga merasa sekarang untuk mengatur cash flow juga lebih baik, di mana beberapa bisnis dari kami pun juga sudah bertransaksi cashless, karena untuk mengatur dan juga security reason juga. Oke, Pak, kalau kita evaluasi perjalanan dari Blue Sky Group di tahun 2025, selain daya beli yang lemah, apa yang menjadi tantangan terbesar Pak yang dialami oleh perusahaan?
Memang dari awal kita cukup optimis ya di tahun 2025, tapi tidak menyangka juga mungkin ada beberapa yang di luar rencana, yang dimana memang tahun ini mungkin budget sedikit ditahan untuk alasan lainnya mungkin ya. Nah, dari sini memang dampaknya bukan hanya di awal tahun, tapi sampai di akhir tahun ini pun juga masih ada terasa dari domino effect dari apa yang dirasakan di awal tahun. Gitu. Oke, masih terasa nih daya beli lemah. Berarti kalau Bapak lihat dari adanya Bapak memiliki hotel, bisnis hotel, restoran, lounge, dari 3 ini penopang utama perusahaan datang dari mana berarti Pak? Memang kalau di tahun ini lebih mendominasi dari lounge khususnya dan juga dari F&B. Dari sektor hotel ini yang dampaknya yang cukup luar biasa, yang turun sekitar 25-35% dari tahun sebelumnya. Sekali lagi ini efeknya ini saya rasa domino efek yang cukup kita harus melihat satu persatu ya, karena pastinya bukan hanya pemerintah, tapi dari corporate dan consumer sendiri ada masing-masing dampak sendiri yang saya bilang satu chain reaction yang terjadi atas salah satu mungkin tidak mendorong ekonomi secara maksimal. Dengan adanya kendala tersebut Pak ya, khususnya di hotel, lalu ada peningkatan di restoran lounge, bagaimana Bapak menyiasati agar perusahaan bisa tetap sehat? Apa yang Bapak lakukan? Efisiensi di mana? Tentu kita tetap harus ada kreatif ya, kita harus inovatif. Ini di luar dari memang di tahun 2025, salah satu corporate culture kami pun juga berinovasi. Ya, berinovasi bukan hanya dalam produk, tapi cara kita bekerja. Salah satunya memang di tahun ini kita berpartner sama pihak luar negeri yang cukup jadi salah satu major player ya khususnya di lounge. Jadi itu salah satu inovasi yang kita lakukan untuk mendorong spending di lounge atau di F&B tersebut. Oke, nah